Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di POM Channel Bimbingan Online Matematika. Adik-adikku yang hebat, pada kesempatan kali ini kita akan bahas program linier bagian kedua, fungsi tujuan, dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan POM Channel. Adapun materi program linier bagian kedua yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Nilai optimum fungsi tujuan dilengkapi dengan latihan soal dan pembahasan. Tentunya dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan POM Channel. Adik-adikku yang hebat, fungsi tujuan disebut juga sebagai fungsi sasaran atau fungsi objektif. Bentuknya adalah persamaan linier dua variabel. Adapun nilai fungsinya dibagi dua, yang pertama tentunya maksimum dan minimum. Adapun langkah penyelesaiannya kita bagi menjadi dua, dengan cara metode garis lidik. Yang kedua, metode uji titik pojok ataupun titik ekstrim. Kita akan jelaskan satu persatu ini dengan mudah dan gampang dipahami, tentunya bersama dengan POM Channel. Materi selanjutnya, adik-adikku yang hebat, kita akan jelaskan bagaimana cara menyelesaikan program linier dengan menggunakan metode uji titik pojok. Silahkan diperhatikan. Langkah pertama adalah model matematika. Dan jika soalnya soal cerita, kita akan terjemahkan terlebih dahulu ke dalam fungsi kendala. Dan nantinya fungsi kendala akan menjadi model matematika. Ini soalnya langsung, ini sudah model matematika. Langkah yang kedua adalah membuat grafik. Dan bagaimana cara membuat grafik? Sudah kami jelaskan pada video-video sebelumnya. Silahkan ditonton di channel kami. Kita akan mereview terkait dengan membuat grafik. Langkah yang pertama membuat grafik adalah harus tahu titik potong. X plus Y sama dengan 5. Jika X-nya 0, maka Y-nya 5. Begitu juga jika Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 5. X-nya 5, Y-nya 5. Inilah persamaan garis X plus Y sama dengan 5. Kurang dari sama dengan 5, ini artinya daerahnya ke bawah atau menuju 0,0. Selanjutnya kita akan cari titik potong persamaan garis yang kedua. X-nya 0, maka Y sama dengan 6. Jika Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 4. 4 dan 6. Inilah persamaan garis 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 12. Daerahnya adalah ke 0,0. Ini merupakan daerah penyelesaiannya yang dibatasi oleh 1, 2, 3, dan 4. Langkah yang ketiga, kita akan melakukan uji titik 2X plus 3Y pada titik-titik kritis, yaitu A, B, C, dan D. Dan pada titik C ini bisa didapatkan melalui eliminasi dan substitusi dari dua persamaan garis. Kita akan masukkan, kita akan substitusikan ke dalam fungsinya 2X plus 3Y. Kemudian perhatikanlah hasilnya. Nilai optimumnya adalah 15. Kemudian nilai minimumnya tentunya sama dengan 0. Dan demikianlah cara penggunaan ataupun penyelesaian program linier dengan menggunakan metode uji titik pojok. Sangat mudah bukan, adik-adikku yang hebat?
Selanjutnya kita akan jelaskan metode yang kedua, yaitu metode garis selidik. Metode garis selidik caranya adalah menggeserkan garis selidik secara sejajar ke arah kiri, kanan, atas, atau bawah, sampai garis tersebut memotong titik-titik pojok daerah himpunan penyelesaian. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita akan menggambar daerah penyelesaian. Yang kedua, menentukan titik-titik ekstrimnya. Kemudian yang ketiga, menentukan persamaan garis selidik awal, tentunya dari fungsi objektifnya. Yang keempat, menggeser-geser garis atau tarik garis yang sejajar dengan persamaan garis selidik awal. Kemudian yang kelima, menentukan nilai optimum, baik itu maksimum atau minimum. Dan untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan contoh berikut ini. Silakan diperhatikan adik-adikku yang hebat. Berikut ini adalah contoh penggunaan metode garis selidik. Adapun langkah yang pertama, kita akan menggambar daerah penyelesaian. Kita akan buat grafik terlebih dahulu. Dan bagaimana cara membuat grafik sudah kami jelaskan sebelumnya. Ini adalah persamaan garisnya, X plus Y kurang dari sama dengan 5. Kemudian ini adalah 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 12, mengarahnya ke 0,0, sehingga ini adalah daerah penyelesaiannya. Langkah yang kedua, kita akan menentukan titik-titik ekstrimnya, yaitu A, B, C, dan D. Langkah yang ketiga, kita akan menentukan persamaan garis selidik awal, tentunya dari fungsi objektif, yaitu 2X plus 3Y. Kita akan buat persamaan garis selidiknya. 2X plus 3Y sama dengan 6. Garisnya adalah seperti ini. 2X plus 3Y sama dengan 6. Langkah selanjutnya, kita akan menggeser-geserkan garis selidik secara sejajar, baik ke kanan, ke kiri, atas, atau bawah. Kita akan coba geser-geser sampai mencapai optimum, baik itu maksimum atau minimum. Silakan diperhatikan garis selidiknya ini. Langkah yang terakhir adalah menentukan nilai optimum, baik itu maksimum atau minimum. Nilai optimumnya atau maksimumnya terdapat pada titik D, yaitu 0,5. Kalau kita masukkan, maka hasilnya adalah 15. Kemudian nilai minimum pada titik ekstrim, yaitu 0,0. Kita masukkan, maka hasilnya sama dengan 0. Nilai maksimumnya 15, nilai minimumnya sama dengan 0. Inilah langkah-langkah penyelesaian dengan menggunakan metode garis selidik. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Selanjutnya kita akan latihan soal terkait dengan program linier. Dari awal sampai akhir, dari soal cerita sampai selesai. Langkah awal kita harus menentukan variabelnya dan variabel keputusannya. Variabel yang menguraikan secara lengkap keputusan-keputusan yang akan dibuat dan akan mempengaruhi tujuan yang hendak kita capai. Silakan diperhatikan lagi, dibaca dengan seksama dengan teliti. Suatu toko menyediakan 2 jenis tas, anak dan tas untuk dewasa. Kemudian harga beli tercantum di sini. Kemudian model yang tersedia yang dimiliki, kapasitas penyimpanan, kemudian keuntungan
Dari sini jelas bahwa model matematika kita, X-nya adalah tas anak, Y tas dewasa. Variabel keputusannya terkait dengan harga beli dan kapasitas. Kita akan buat modelnya. Kita sederhanakan dulu, dibagi dengan 10.000. Kita bagi dengan 5. 5x plus 6y kurang dari sama dengan 270. Kemudian yang kedua, x plus y kurang dari daya tampungnya, 50. Jangan lupa syarat positifnya. Langkah yang kedua, kita akan buat grafik. Dan ingat, untuk membuat grafik dari per tidak sama linear sudah kami jelaskan pada video-video sebelumnya. Silahkan ditonton adik-adikku yang hebat. Berikut ini adalah grafik dari x plus y kurang dari 50. 5x plus 6y kurang dari sama dengan 270. Ini persamaan garisnya. Kita review sejenak. Jika x-nya 0, maka y-nya 45. Jika y sama dengan 0, maka x-nya 54. 54, 45. Persamaan garisnya 5x plus 6y kurang dari sama dengan 270. Langkah selanjutnya, langkah yang ketiga. Kita akan melakukan uji titik pada fungsi tujuan ataupun fungsi objektif pada titik ekstrimnya. Perhatikan perpotongan dua garis ini. Kita akan tentukan dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Kita mereview sejenak bagaimana cara menentukannya. Kita akan gunakan eliminasi atau menghilangkan salah satu variabelnya. Yang di atas tetap, yang di bawah kita kalikan dengan 5. Kita akan kurangkan ini, sehingga X-nya akan hilang, kita eliminasi X-nya. Y-nya sama dengan 20. Setelah ketemu satu variabel ini, maka langkah selanjutnya kita substitusikan ke dalam persamaan yang kita anggap mudah, yaitu ini. Y kita masukkan 20, maka X-nya sama dengan 30. Artinya, titik perpotongan dua garis ini adalah 30,20. Kemudian kita akan masukkan ke dalam fungsi tujuan. Yang kita cari adalah maksimum. Tentunya 0,0 ini adalah minimum. Kita akan masukkan. Dan perhatikanlah hasilnya. Dari 1, 2, 3 ini, keuntungan maksimum adalah Rp1.250.000. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Demikianlah tadi pembahasan singkat program linear bagian kedua fungsi tujuan. Dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan POM Channel. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.